Habis operasi apanya itu, Pak? Yang sebelah sini jengkolnya. Yang isi nanah di mana? Yang berisi nanah di mana? Pas dengkul sini. Pas dengkul. Oh, ini. Disedot pakai di jarum ya, disuntik disedot ya. Iya, Apa bisul apa? Apa berdengkulnya bengkak? bengkak, Mak. Ini masih bengkak. Apa? Aku. Ya. Pada kiri ini lebih bengkak daripada kanan tau ya. Pada ini tersumbat pada jalur ini. Dari darah dia itu tidak lancar pada jalur ini. Maka kalau terjadi bengkak pun pada jalur kiri. Kalau terjadi asam urat lumpuh dan boleh bengkak pun pada di kiri. Itu bukan kebetulan. Kalau misalnya terjadi stroke pun resiko di kiri. Bapak ini. Orang mengalami stroke kiri kanan itu bukan kebetulan. Kalau dengkulnya kok kenapa kiri bengkak, sing kanan enggak? Itu karena di sini tersumbat. Iya. Maka gampang bengkak, badannya gampang bengkak, dengkulnya juga risiko bengkak. Asam uratnya risiko numpuk. Kita dulu. Cerita dulu. Jadi cerita lagi dari awal. Iya. Nah, tahu dari mana yang sini? Tahu dari teman suami, Aldin namanya. Oh, teman suami. Oh. Iya. Oh, pernah ke sini, Pak? Halo. Katanya Aldin sih ikut gitu loh, Pak. Cedera olahraga. Oh, pernah nganter lalu pas ya? Iya. Oh, gitu. Masuk dalam tinggi itu katanya. Saya kurang tahu. Mana apa sih Pak Ismail? Ini, Pak. Itu apa sini? Jadi diberitahu kurangnya pernah kesini. Kurang tim kesehatan. Oh, Nesa. Oh, dia ngantar pasien ke sini, yang cedera gitu ya? Bukan, ikut tim yang menangani cedera olahraga. Di mana? Di siapa namanya? Aldin. Oh, iya. Mak, jelasnya saya kurang tahu karena teman suami. Oh, gitu. Ya sudah ini ceritakan ini sakitnya awalnya bagaimana? Ya, awalnya tuh nyeri udah tahunan, Pak. Tahunan berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun? Ada 5 tahun. 5 tahun nyeri di mana? Nyeri bagian apa? Kaki sebelah kiri. Kaki Kebas. sebelah kiri kebas tuh, ada hubungannya tuh. Sudah ada hubungannya dengan penyakitnya nih. Kebas, kesemutan, nyeri, tebal gitu. Tebal, ya, gerigingan pada kiri terus. Nah, setelah itu Tapi masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Tapi akhir-akhir memburuk. memburuk. Terus kemudian kan diminum obat anti nyeri terus kan. Nah, terus dia ada diare itu. Ada diare. Kayaknya ususnya yang terganggu. Iya, dia karena banyak ini akan terjadi iritasi, luka di lambung dan ususnya. Oh, iya. Karena cara minum obatnya itu tidak benar. Obat nyeri itu aman diminum asal cara minumnya benar. Dan misalnya minumnya kondisi perut kosong, dia akan melukai. Obat-obat nyeri itu iritasi lambung. Dia akan perih dari sakit lambung. Nah, bisa juga diare. Jadi itu kalau faktor obat itu biasanya penyebabnya itu Bu. Lanjut, diare itu bawa rumah sakit. Ya, keluar rumah sakit. Terus kemudian awalnya sebelum masuk rumah sakit itu dites asam urat. Tinggi banget itu memang resiko ini. Sekalipun sekarang normal, bukan diperiksa sama nanti minggu depan naik lagi bisa. Karena tersumbat ini pada kaki kiri, tak lihat itu juga. Terus artinya terus. Dan mulai itu nggak bisa jalan ya. Sampai pulang. Waktu itu kakinya sudah bengkak belum? Sudah. Bengkak semuanya apa dengkulnya saja? Kiri ini mulai sini Pak sampai. Dulu sebelum kakinya bengkak semua itu dengkulnya bengkak nggak? Enggak. Cuma nyeri aja. Ini aja ya terus. Terus nafsu makan kan udah mulai menurun setahun belakangan. Karena habis tipes. Enggak, waktu itu yang kaki bengkak itu bawa ke rumah sakit ya? Iya itu langsung dibawa. Kapan? Berapa tahun yang lalu? Ini baru pulang dari rumah sakit masih 1 minggu. Oh. Yang dari Dinas Sehat. Yang dari rumah sakit 1 minggu. Ya, Terus. Yang kaki mulai bengkak itu kapan? Berarti berapa tahun? Tahunan kalau bengkaknya enggak tahunan. Berarti waktu dibawa ke rumah sakit kemarin. Berapa bulan? Berapa minggu? 20 harian. 20 harian kaki bengkak. Sebelumnya nggak bengkak? Ya sudah, lanjut kaki bengkak. Terus setelah itu diapakan di rumah sakit? Disedot. Disedot. Di MRI. MRI itu spondilosis. Spondilosis tulang belakang. Terus. Ya. Terus ada abses. Abses yang kantung nanah itu. Oh, di lututnya? Iya. Sampai abses itu. Abses. Itu awalnya asam urat lumpuh itu jadi abses. Infeksi kan. Seharusnya hanya radang saja, radang pada lutut gitu. Berkembang jadi infeksi karena darah kotor itu numpuk gitu. Makanya jadi borok. Jadi pada jalur kiri itu ada sumbatan yang angker pada
jalur kiri, terutama kaki kiri. Maka kalau nggak lancar, sampah di dalam badan itu gampang menumpuk, termasuk asam urat dan lain-lain. Bukan hanya asam urat saja. Sebenarnya yang lain itu tidak hanya asam urat, karena yang diperiksa kan hanya itu. Tetapi ada unsur-unsur yang tidak terperiksa karena belum ada namanya unsur itu. Jadi unsur-unsur di dalam darah, metabolit, faktor metabolit itu macamnya banyak. Bahkan yang sudah dinamai sama yang belum dinamai itu banyak juga yang belum dinamai. Jadi itu yang menyebabkan misalnya asam uratnya wis normal, opo kok jadi waras? Bukan asam urat saja penyebabnya. Ya, jadi karena darah kotornya itu banyak macamnya, sampahnya itu macamnya banyak, tidak hanya asam urat saja. Maka kamu kemarin kan sudah normal asam uratnya. Normal. Tentu belum sembuh dong. Nah, jadi begitu, bukan karena asam urat saja penyebabnya. Jadi yang semacam itu orang tahunya asam urat. Padahal tidak hanya asam urat saja yang menyebabkan sakitnya itu. Itu kemungkinan ada sambung-nyambungnya dengan spondilosisnya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi ngomong nggak ngerti itu karena nggak bisa menyelesaikan. Ini karena ini nggak bisa ini. Nah, karena begitu, karena itu nggak ada hubungannya. Spondilosis bisa jalan bisa tanpa ada sumbatan, bisa. Coba kita lihat. Ini sumbatan ya. Sumbatan aliran darah pada kiri. Kaki kiri. Soalnya selama ini yang sakit kan kiri. Ya, kalau terjadi stroke pun resiko di kaki kiri. Kadang-kadang pengaruhnya bisa ke jantung, bisa ke ginjal. Kalau kemarin USG, ronsen untuk ginjal, jantung, paru, yang ini itu ada ini. Ini bukan? Ini ada stroke-nya. Oh. Yang ini. Biasanya ada kipas bawahnya. Iya. Hasil MRI. Bukan. Di dalam amplop. Ya, ya. Rumahnya mana? Keluar. Uluan. Ya, dulu ya. Ini hasil pemeriksaan radiologi, torak, biasa, jantung membesar, pengaruh ke jantung, jantungnya membesar, kardiomegali namanya, jantungnya membesar, paru-paru tidak tampak infiltrat, artinya masih baik, terakhir tampak di tengah, sinus, diafragma kanan kiri tampak baik, soft tissue dan tulang tidak tampak kelainan, artinya nggak ada tumor. Artinya maknanya begitu. Kardiomegali, pulmo tak tampak. Jadi dianggap pembesaran jantung. Memang ini dampaknya pasti ke jantung ujung-ujungnya. Karena ada sumbatan itu. Awalnya ini sumbatan. Sejak muda bisa jadi itu terjadi. Makanya sejak muda itu ini 5 tahun ini mengalami keluhan-keluhan ini. Nyeri ketika mulai nyeri. Bisa jadi itu sebelum itu masalah itu sebenarnya sudah terjadi kelainan kakinya pada yang sebelah kiri agak meluntir, nggak kita lihat. Itu penyebab karena jatuh bisa jadi. Karena muntir maka aliran darahnya nggak lancar. Karena nggak lancar, asam urat, kolesterol dan lain numpuk di situ saat sering kesemutan kebas pada kaki itu. Karena sumbatan lama-lama jantungnya berat, pompa jantung berat, jadinya membesar. Ya, jadi jantungnya akhirnya molor, ya, membesar. Itu tampak kardiomegali, pembesaran jantung, tapi bengkak. Akhirnya juga ke ginjal. Kalau jantung lemah, yang mau dipompa ke ginjal juga terhambat. Kalau terhambat, kencingnya akan sedikit. Karena sedikit, maka bengkak badannya. Jadi begitu. Ini hasil pemeriksaan radiologi mengenai USG abdomen. Kesannya adalah meteorismus, itu artinya hanya kram perut. Ada tidaknya masa intraluminal kolon tidak dapat dievaluasi, tidak bisa ditentukan. Ada tidaknya tumor, nggak bisa terdeteksi. Maksudnya nggak bisa memastikan superposisi udara khusus. Organ intraabdominalnya tidak tampak kelainan secara sonografi. Ya wes. Coba tak tekan ya, lebih sakit kiri bukan ada ketiak. Iya benar ya. Iki ya. Kali ini lorong di.
Cek jauh dibanding detik. Iki ya, sampai iki lho ndi? Timbang ya wes. 6. Anak kayak kelihatan. Selangkangan tak tekan meneng ya. Iki ya. Iki. Ambil iki lho ndi? Timbang. Sebenarnya ya wes, sebenarnya. Kalian berapa? Nyeri-nyerinya ngurangin kayak gini rasanya potong nah, iya biasanya sakit-sakitan sekarang udah lebih enak ditembak, betul mbak oh ini ini berterapi segini ini berterapi apakah terapi ini begini? Demikian setiap hari kami mencarikan teknik-teknik terapi penyembuhan cepat untuk banyak penyakit sehingga ketika suatu penyakit diterapi dengan cara yang benar maka dia akan segera sembuh.